Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه من الله تعالى نويت ما نوى به السلف الصالح. فقال مؤلف رحمه الله ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. وجوب طلب العلم. قال عليه الصلاة والسلام utlubul ilma walau bisin. Qala sayyiduna al-qutbu Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu anhu, as-sin iqlimun ba'idun min ab'adil mawadi' qalilun minan nas man yasilu ilayhi li bu'dihi. فَإِذَا وَجَبَ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَطْلُبَ الْعِلْمَ وَإِنْ كَانَ فِي هَذَا الْمَحَلِّ الْبَعِيدِ فَكَيْفَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ وَلَا يُلْحِقُهُ فِي طَلَبِهِ كَثِيرُ مُؤْنَةٍ وَلَا مَشَقَّةٍ كَثِيرَةٍ. Wujubu talabil ilmi, wajibnya menuntut ilmu. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Qala sayyiduna al-qutbu Abdullah ibnu Alawi al-Haddad radhiyallahu an, berkata Al-Habib Al-Qutub Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu an, as-sin, Cina itu, iqlimun ba'idun min ab'adil mawadi', satu tempat yang jauh dari paling jauhnya tempat. Qalilun minan nasi man yasilu ilaihi li bu'dihi, sedikit sekali dari manusia yang sampai ke tempat tersebut karena saking jauhnya. Fa idza wajaba 'alal muslimi ayatlubal ilma wa in kana fi hadzal mahallil ba'id, maka apabila wajib atas seorang muslim untuk mencari ilmu walaupun di tempat yang jauh ini, fakaifa la yajibu alaihi idza kana bainal ulama, maka bagaimana tidak wajib atas orang muslim apabila dia berada di antara para ulama. Wala yulhiquhu fi talabihi kathiru mu'nah, dan dia tidak mendapatkan di dalam mencari ilmu itu banyak kesusahan. Wala masyaqqah katsira. Nah, sini ada satu hadis yang mungkin pernah kita dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma walau bisin. Ya, kita sering dengar nih hadis ini. Carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Tapi banyak yang salah tafsir. Ya, dulu aja tuh Cina tuh disebutin sama Rasulullah. Berarti kita harus belajar ilmu ke sono. Bukan, ya. Yang dimaksud hadis ini adalah kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, carilah ilmu
walaupun sampai ke negeri Cina, karena Cina itu alasannya nih ya, alasannya adalah Cina itu adalah iklimun ba'idun min abadil mawadhi. Karena waktu itu Cina itu adalah satu tempat yang jauh. Ya. Jadi Rasulullah mengibaratkan carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina, karena Cina itu adalah negeri yang jauh. Dan dulu itu qalilun minan nas man yasilu ilaihi li bu'di. Dulu itu sedikit orang yang bisa sampai ke sono karena saking jauhnya. Ya. Kan kadang ada yang salah tuh. Rasulullah aja bilang carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Berarti Cina itu luar biasa tuh, artinya belajar di situ. Enggak, ya. Artinya dulu tuh paling jauh tuh negeri itu. Ya, dulu sedikit orang yang bisa sampai ke sana. Nah, makanya kata Al-Habib Al-Haddad, kalau aja orang muslim itu wajib menuntut ilmu walaupun ilmunya itu ada di negeri Cina karena saking jauhnya. Ya, karena saking jauhnya wajib tetap ada ilmu tuh di sana tuh. Biar kita buat belajar. Walaupun jauh tetap wajib kita ke sana. Kalau yang tempat jauh aja kita wajib buat mencari ilmu, fa kaifa la yajibu alaihi idza kana bainal ulama. Gimana enggak wajib kalau seandainya di sekitar kita udah banyak ulama. Di rusun nih, Masya Allah, tiap hari ada pengajian, ya kan? Enggak usah jauh-jauh ke negeri Cina, di rusun juga udah banyak, udah tiap hari ada majelis taklim. Nah, gimana enggak wajib begitu tuh? Ya. Padahal kalau tempat yang jauh kita butuh biaya, ya kan? Kita misalkan disuruh taklim di tempat yang jauh, kan harus ada biaya buat sampai ke sono, harus ada ongkosnya. Terus mungkin di perjalanannya ada, kalau dulu kan perjalanan mungkin banyak rintangannya, ya nggak kayak sekarang. Kalau jauh aja tetap wajib, apalagi yang dekat. Udah enak banget udah sekarang. Di sekitar kita udah banyak ulama, banyak para ustaz. Nah ini hadis ini ya, jangan salah tafsir, artinya walaupun ilmu itu ada di tempat yang jauh, kita wajib buat belajar, ya, buat hadir. Gimana kalau seandainya di sekitar kita memang udah banyak majelis taklim, udah makin enak lagi, udah wajibnya artinya nggak ada udzur lagi, biar kita nggak, ente kenapa nggak hadir majelis taklim? Tempatnya jauh kah? Orang cuma ngelengkah doang udah nyampe di sini. Iya. Kalau tempatnya jauh masih mungkin bisa ada alasan, tapi kalau udah tempatnya dekat udah nggak ada alasan lagi udah. Ya. Nah itu tafsir atau penjelasan dari hadis Nabi SAW yang mengatakan utlubul ilma walau bisin, ya, carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Ini yang menjelaskan Habib Abdullah Al-Haddad yang tadi kita juga baca berrelatifnya. Qala Sayyiduna al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi. Berkata Sayyiduna al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita manfaat berkah beliau. Wa rubbama ijtanaba ba'dul juhal ahlal ilmi wa majalisal ulama khaufan an ya'rifa ma yalzimuhu al-amalu bihi. Ini ada penjelasan lagi dari beliau. Mungkin kata beliau, banyak orang-orang yang enggak tahu, dia menjauh dari orang alim, ya, dari para ulama. Ini makanya kita bahaya ya, kalau jauh dari orang alim, dari ulama, kita bahaya. Dikatakan
sayati 'alan nasi zamanun yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtaliyahumullahu bi thalathi baliyat. Yang pertama bikasbi rizkihi, ya. Kemudian apa namanya itu? Kalau orang udah jauh dari para ulama, maka orang tersebut akan terkena 3 musibah, ya. Yang pertama, keberkahan dari rezekinya dicabut. Ya, kalau kita jauh dari ulama, artinya keberkahan rezekinya dicabut. Dia nggak tahu nanti bagaimana caranya itu mempergunakan pendapatannya dia, rezekinya dia, mau disalurin kemana, dia nggak paham, ya. Kemudian yang kedua, apa namanya, yusallituhullahu sultanan zaliman. Allah akan mengirim satu pemimpin yang zalim, ya. Ini kalau kita jauh dari para ulama, kita introspeksi diri deh. Mungkin selama ini kita banyak dari apa namanya umat Islam yang mungkin jauh dari ulama, ya, nggak mau dengar kata ulama. Ini bahaya nih. Kalau kita udah jauh dari ulama, takutin gitu tuh, rezeki kita takutnya nggak berkah. Kemudian yang kedua, Allah kirim pemimpin yang zalim. Kalau kita mau punya pemimpin yang adil, yang masya Allah, deketin para ulama, ya. Nanti dengan itu kita bakalan ditunjukin buat cara pilih pemimpin, ya. Nah, kemudian yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi iman, nasallallahu alaihi. Ditakutin nanti dia akan meninggal tanpa membawa iman kalau jauh dari ulama. Nah, ini kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, banyak kadang orang-orang yang nggak tahu itu menjauh dari ahlal ilm, orang yang punya ilmu, para ulama. Wa majalisal ulama, nggak mau dekat sama ulama, nggak mau hadir majelisnya ulama. Kenapa? Khaufan an ya'rifa ma yalzamuhu al-amalu bihi. Dia takut, alasannya nih, takut kalau nanti tahu ilmu harus ngamalin. Iya. Anda kenapa nggak hadir majelis taklim? Jangan dah, Anda belum bisa ngamalin. Iya kan? Ntar disuruh ngamalin ini, disuruh ini, diwajibin ini, tapi Anda belum bisa ngamalin. Anda takut nggak bisa ngamalin, ntar malah nambah dosa. Ya, kadang ada kayak begitu tuh. Kenapa Anda nggak hadir majelis taklim? Iya, ntar kalau hadir majelis taklim kan Anda ntar disuruh sholat, tahu hukum-hukumnya sholat. Ntar kalau Anda udah tahu, tapi Anda nggak ngelakuin, ya sama aja nih, dosa juga. Ya, yadhunnu anna dzalika udhrun lahu, katanya. Dia menyangka kalau itu memang udzur. Kalau Anda nggak tahu, ya berarti Anda nggak wajib apa-apa. Ya, misalkan kalau ada yang ditanya tadi itu, ditanya orang, ente kenapa nggak hadir majelis taklim? Iya dah, mendingan Anda kagak tahu. Kalau Anda nggak tahu kan uzur. Misalkan sholat, ente kenapa nggak sholat? Anda belum tahu ilmunya. Kalau orang belum tahu kan uzur, nggak apa-apa. Ya, dia nyangka keenggak tahuannya dia tentang hukum itu adalah uzur. Nah, maka dikatakan hayhat, salah. Apa namanya, alasannya dia itu salah, sangkaannya dia itu salah. Dia nggak mau dekat sama ulama, nggak mau hadir majelis taklim, ya. Menyangka kalau udah tahu harus ngamalin, atau apa namanya, dia takut kalau udah tahu ilmunya nggak bisa ngamalin. Itu salah satu dari udzur. Bukan, katanya, enggak. Innama dzalika yaziduhu tashdidan wa mutalabatan. Justru kebalikannya. Kalau dia nggak dekat sama ulama, nggak hadir majelis taklim, nggak mau hadir majelis taklim, padahal dia nggak tahu, ya, dia nggak tahu hukum, maka itu yazidu tashdidan wa mutalabatan. Justru itu akan menambah dosanya dia, ya. Dosa yang pertama kan hukum hadir majelis taklim, kalau kita nggak tahu itu hukumnya wajib, ya.
Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu, kita belajar ilmu itu hukumnya wajib atas setiap muslim. Wajibnya ilmu apa? Nah, yuftaradu 'alal muslim talabu ilmi ma yaqa'u lahu fi hali. Yang wajib bagi seorang muslim itu adalah dia mencari ilmu yang memang akan dia lakukan ibadah. Salat. Ya. Fi halin fa in kana labudda lahu minas shalah. Minas shalah dikatakan kalau dia harus sholat, kan setiap hari kita harus sholat, ya kan? Fayuftaradu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu fi sholatihi biqadri ma yu'addi bihi fardhu sholat. Maka dia wajib mempelajari ilmu sholat sekedar dia tahu wajibnya sholat. Ya, jadi yang dimaksud ilmu yang wajib tuh nggak harus ilmu semuanya, enggak. Ya, sekiranya kita mau ngelakuin apa nih? Oh, ane setiap hari sholat, berarti ane harus tahu ilmu sholat. Walaupun misalkan belum tahu yang sunnah-sunnahnya yang mana, yang wajibnya dulu. Oh, sholat yang wajibnya apa ya? Misalkan ada berdiri, al-qiyam, ya. Kemudian an-niyah, niat, kita harus niat. Kemudian takbiratul ihram, kemudian qiraatul Fatihah, kemudian ruku, kemudian tumaninah. Nah, ini kita harus tahu. Ya, di dalam sholat itu harus tahu yang wajib. Itu disebut furudus sholat atau arkanus sholat. Ya. Nah, ini yang kita wajib. Dipelajarin dulu tuh yang wajib-wajibnya dulu tuh. Ya. Atau sebelumnya ada wudu, berarti kita juga harus tahu ilmu wudu. Udah itu aja tuh. Ilmu yang wajib pertama kali dipelajari nama dia itu. Ya. Nah, kemudian pertama dia tadi dikatakan kalau dia enggak hadir majelis taklim bukan berarti dia uzur, enggak tahu. Ya, dia ngamalin sesuatu, enggak melakukan ibadah sesuatu, kemudian dia bilang, "Oh, ane enggak tahu hukumnya." Berarti ane uzur, enggak. Ya. Justru dapat dua dia. Pertamanya dia nggak mau hadir majelis taklim, padahal hukumnya wajib. Yang kedua, ya dia nggak ngelakuin ibadah, double jadinya. Udah nggak sholat, nggak taklim, nggak sholatnya dia dosa, nggak taklimnya juga dia dosa. Ya, nah ini salah satu tipu daya setan ya, setan licik dia. Ya. Bilang dibisikin dia sama orang-orang yang nggak tahu deh, dia nggak usah hadir majelis taklim, ntar tahu sholat lu, ntar tahu wudu lu, kalau tahu wudu lu kagak wudu kagak sholat, dosa double, kebalikan maka justru, ya pas lagi dia nggak hadir majelis taklim, dia nggak, pertama sebenarnya dia wajib, tapi dia nggak hadir, malah dia dapat dosa. Nah, yang kedua otomatis kalau dia nggak hadir majelis taklim ya udah otomatis nggak bakalan tahu ilmunya. Ya, nah, jadi dua tuh. Nanti yang udah tahu gimana? Nah, kalau yang udah tahu, misalkan orang udah hadir majelis taklim nih, kita udah hadir majelis taklim, sewaktu-waktu misalkan kita belum ngamalin, cuma dapat satu, dosanya cuma satu. Tapi keguguran wajibnya taklim kita udah gugur, ya. Ente udah tahu ilmunya kan, kok nggak ngamalin? Iya nih, ane lupa. Padahal ane udah hadir tuh, udah tahu tuh ilmunya waktu itu, tapi ane lupa. Nah, satu kewajibannya udah gugur. Udah hadir majelis taklim, udah dia gak dosa deh. Yang kedua cuman waktu dia lupa, dia belum ngamalin, nah itu aja tuh. Ya, itu aja dia yang pas ketika dia meninggalkan itu dia kena dosanya. Ya. Nah, li'annahu ini dia nih alasannya nih. Li'annahu a'radu an ahkamillahi ilman wa amalan, fa huwa asyad. Kata beliau, karena orang yang berudzur tadi itu yang mengira itu adalah udzur, dia pertama berpaling dari hukumnya Allah, ya, berpaling dari hukum Allah secara ilmu dan amal.
dia berarti udah nggak belajar, apalagi ngamalin. Ya, kan orang kalau udah belajar kadang nggak ngamalin, tapi sewaktu-waktu dia ngamalin. Ya, tapi kalau orang nggak belajar, ya otomatis nggak bakalan bisa ngamalin. Apa yang mau diamalin orang dia kagak tahu. Ya, nah, wa ghayatul udhri fi asya'a takunu liman rubbiya fil badiyah. Nah, yang dimaksud udzur adalah kalau seandainya ada orang yang tinggalnya di perkampungan jauh, ya, jauh dari ulama, di situ belum ada yang ngajarin, itu baru namanya udzur. Wa fi bu'din an ahlil Islam. Nah, terus tinggalnya dia jauh deh, nggak ada orang yang ngajarin di situ. Fahuwa, ya, nah kalau begitu baru udzur. Ya, kalau orang yang tinggalnya di pedalaman, nggak ada yang ngajarin di situ, nggak ada yang nerangin, itu baru namanya udzur. Makanya ketika ditanya misalkan, Anda orang Islam bukan? Islam. Ini waktunya kan udah sholat, udah masuk waktu sholat. Sholat, emang sholat apaan? Ya, tinggalnya dia di pedalaman, belum pernah kenal gimana caranya sholat misalkan. Nah, kalau ini baru udzur karena belum ada yang ngajarin. Ya, itu baru udzur. Wa man huwa muslimun wa aba'uhu muslimuna anna lahu udzur. Kalau ada orang muslim tapi memang bapaknya keturunan orang-orang muslim, gimana dia bisa udzur kayak begitu? Ya, nah, jadi nggak boleh. Nggak ada istilahnya kita nggak hadir majelis taklim, ya, nggak dekat sama ulama karena takut nggak bisa ngamalin. Jangan, ya, hadir aja majelis taklim. Ntar mau dikasih amalan apa, mau dikasih amalan apa, ya, mau diajarin apa, yang penting kita udah dapat ilmunya dulu, ya. Nah, yang wajib kita amalin, yang wajib harus kita amalin. Kalau nggak diamalin dosa. Nah, kalau yang sunnah, yang tambahan-tambahan, yang fadilah-fadilah, sewaktu-waktu kita amalin biar dapat pahala ngamalin ilmu. Ya. Nah, itu dia. Kemudian wa minal ulumi, nah ini terakhir nih. Wa minal ulumi ma laisa bidiniyin wala syar'iyyin bi hukmil asalah. Dikatakan ilmu itu ada yang bukan ilmu agama, bukan ilmu syariat. Ya, waktu itu mungkin pernah ada yang tanya tuh ya, yang wajib kita belajar tuh ilmu syariat, ilmu agama atau ilmu umum. Ya, nah ini jawabannya nih. Dari ilmu ada juga dari ilmu yang bukan ilmu agama, bukan ilmu syariat. Secara hukum, secara hukumnya memang dia kalau dilihat, oh ini bukan ilmu agama nih, bukan ilmu syariat. Contohnya apa? Kaulumil lughah, kita belajar bahasa, ya kan? Ini nggak ada kaitannya, misalkan nggak ada kaitannya sama hukum sholat, sama hukum wudu, wal hisab, matematika, ya kan nggak ada kaitannya misalkan. Oh ini kan kalau kita belajar matematika kan bukan ilmu agama. Watib, kedokteran, ya. Kalau dilihat itu nggak ada kaitannya dengan syariat, misalkan. Fayajuzu an tu'allima hadhil ulum wa ta'allumu wa tata'allama an tu'allima hadhil ulum wa tata'allam. Kita ngajarin ilmu ini, kemudian belajar ilmu tadi ya, belajar ilmu bahasa, ilmu matematika dan ilmu kedokteran, ya. Liqasdil umurid dunyawiyah al-mubahah, dengan maksud urusan dunia yang mubah, tapi ya yang boleh. Nah, jadi ada orang belajar ilmu bahasa, ilmu matematika, ilmu kedokteran, itu hukumnya apa? Hukumnya boleh, ya, hukum asalnya itu boleh. Nah, boleh aja, nggak wajib. Ya, tadi kan kalau kita belajar ilmu wudu, ilmu sholat itu hukumnya wajib kalau kita nggak tahu, ya. Nah, kalau ilmu bahasa, ilmu matematika, ilmu kedokteran kita mau belajar, boleh, bukan nggak boleh. Kita hukumnya boleh belajar.
Nah, tapi beda nih. Walau qasadal alim biha wal muta'allim laha. Kalau seandainya orang yang ngajar, ada orang berarti guru bahasa, guru matematika, guru kedokteran misalkan, ya, dosen kedokteran misalkan. Atau orang yang belajar, dia belajar ilmu bahasa, dia belajar ilmu matematika, dia belajar ilmu kedokteran dengan maksud, ya, amroddin, dia dengan maksud perkara agama, dia niatin buat agama, ya. Wa dzalika mimma yuslihu atawassulu bihi ila din, dan itu memang sesuatu yang menjadi atawassul, penghubung, ya, menjadi perantara memang buat agama. Wa yutawassal bihi ilaihi wa yusta'anu alaih, dan bisa membantu buat urusan agama. Kana lahu fi dzalika thawabun 'azimun wa ajrun. Ketika kita belajar itu, ya, kita belajar matematika, kita belajar bahasa, ya, kita belajar bahasa Arab misalkan, kita belajar matematika, kita belajar ilmu kedokteran dengan maksud, oh, ane mau belajar bahasa Arab biar ngerti nih arti-artinya dalam sholat, biar ngerti arti Al-Quran, biar ngerti arti hadis, ya. Anda belajar matematika biar nanti bisa ngitung ilmu faraid, ya, bagian ahli waris, ya. Nah, Anda mau belajar ilmu kedokteran biar bisa nolongin orang, ngobatin orang, ya. Nah, dia maksudnya buat agama, maka dikatakan ketika itu dia mendapat thawabun azimun wa ajrun, dia mendapat pahala yang besar, ya. Jadi belajar ilmu yang sekiranya dilihatnya itu bukan ilmu agama, tapi niatnya buat kemaslahatan, buat agama, ya, niatnya buat ibadah, dia dapat pahala yang tadi hukumnya mubah, tapi karena niatnya bagus buat agama, ya, maka dia mendapatkan pahala yang besar. Min haitsu inna lil wasail hukmal maqasid. Kenapa? Karena ada kaidah untuk kita perantara itu termasuk dihukumkan dengan hukum yang kita maksud. Misal, kita makan, ya, kita makan, niat kita buat ibadah. Hukum makannya kalau yang halal, ya, makanan yang halal itu boleh, ya, hukum asalnya itu boleh. Tapi ketika kita niatin, kalau nggak ada niat, asal makan aja mubah, boleh, tapi nggak dapat pahala. Tapi ketika kita makan, kita niatin buat waman nawa bi aklihil quwah li taatillahi lahu ma qad nawa. Siapa orang yang makan dengan niat buat kuat ibadah, maka dia dapat tuh pahala ibadah. Ketika kita makan, ya Allah, ane makan nih buat niat biar ibadahnya kuat, biar bisa ibadah. Ketika makan yang tadinya cuma hukumnya mubah, hukumnya boleh, ketika makan kita dapat pahala. Ya, ketika makan kita dapat pahala. Mandi hukumnya mubah. Mandi hukumnya mubah. Tapi ketika kita niatin, ya Allah, dengan mandi ini ane niat mau ibadah. Ya, biar ibadahnya seger, biar ibadahnya fresh, biar orang nggak terganggu dengan. Ketika kita mandi kita dapat pahala. Lil wasail hukmal maqasid. Nah, wasilah itu, perantara itu bisa mendapatkan hukum yang dia maksud, tergantung apa yang dia maksud. Ya. Jadi kesimpulan pelajaran kita pada hari ini, menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Ya, hadir majelis taklim itu hukumnya wajib. Karena kita tidak ada alasan, kita bukan tinggal di tempat yang di antara kita banyak para ulama, tinggal kita hadir aja. Cuman begitu, yang namanya wajib, yang di situ namanya banyak pahala di dalamnya, pasti aja banyak yang nggak hadir. Setannya juga banyak, ya, males. Udah majelis taklim gitu-gitu aja, udah sama aja dah. Mendingan kita banyak itu, ya. Makanya kan
Habib Salim Asy-Syatiri itu beliau pernah mengatakan kalau majelis-majelis maulid, ya hadir majelis taklim itu hukumnya wajib, karena kita nggak ada alasan, kita bukan tinggal di tempat yang di antara kita banyak para ulama, tinggal kita hadir aja. Cuman begitu, yang namanya wajib, yang di situ namanya banyak pahala di dalamnya, pasti aja banyak yang nggak hadir, setannya juga banyak, ya males, udah majelis taklim gitu-gitu aja, udah sama aja dah, mendingan kita banyak itu, ya. Makanya kan Habib Salim Asy-Syatiri itu beliau pernah mengatakan kalau majelis-majelis maulid, katanya, yang maulid doang tuh ya, yang setahun sekali misalkan, itu biasanya yang hadir ribuan, banyak ya, yang hadir biasanya banyak. Tapi kalau taklim yang hadir sedikit. Kenapa ya? Tadi karena ketika dia taklim bener nih, taklimnya bener kan, kalau begini kan kita tahu tuh ya, kalau asal hadir gitu aja kan ngaji kuping doang, bukan berarti nggak bagus, bagus, cuman setannya sedikit ya. Ya hadir udah, asal hadir aja. Kadang pas udah selesai hadir dia nggak tahu apa yang didapat dari hadir itu, ya. Tapi sekali lagi bukan berarti itu nggak bagus, bagus banget. Ya hadir maulid itu bagus. Cuman ketika hadir maulid kita juga harus dapat ilmu. Oh, dari hadir maulid ini aneh harus hadir majelis taklim nih. Nah, itu dia tuh intinya tuh. Kan intinya diadain acara-acara besar begitu biar kita ngingetin lagi. Oh, majelis taklim nggak taunya wajib ya hadirnya. Cuman itu dia. Ketika di situ ada pahala yang banyak, kita bakalan tahu ilmu, setan nggak bakalan diem itu. Ini dia kalau hadir majelis taklim, ntar sholatnya benar nih. Nah, udah kita bikin kita ganggu dia aja biar dia nggak bisa hadir majelis taklim. Ya, nah, ya itu pelajaran kita hari ini. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Ya, menuntut ilmu hukumnya wajib. Jadi nggak ada uzur buat kita yang ada di sini nih, nggak ada uzur. Dimanapun ada majelis taklim, kalau bisa kita hadir. Nah, itu aja yang kita baca pada hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau ditanyain. Lima tiga kan. Ada yang mau ditanyain? Ya, Pak Herman. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang bisa menunjukkan kewajiban tersebut. Misalnya seorang hamba karena berkegiatan bekerja. Oh iya. Dalam lokasi yang dia bisa dari menunjukkan kewajiban. Jadi yang dimaksud hadir majelis taklim itu wajib, ya. Artinya tuh kita kan tadi tuh ilmu yang dia pelajarin ilmu yang wajib. Nah, kalau ibaratnya yang ada ada perkataan lagi kata Sayyidina Fatah Al-Musili ya. Kalau ada orang yang sakit, kemudian dia 3 hari nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, dia bakalan meninggal, ya. Maka begitu juga hati kita, selama 3 hari nggak dikasih ilmu, nggak dikasih, artinya nggak hadir majelis taklim misalkan, nggak ada ilmu yang masuk, ditakutin hati kita mati. Nah, kalau kita sambungin dari sini, ya, yang wajib ketika kita hadir majelis ilmu itu kebutuhan kita. Oh, aneh belum tahu tadi nih, di majelis taklim ini nih ngebahas tentang ilmu wudu, tentang ilmu sholat. Nah, aneh belum tahu tuh hukumnya tuh sholat sama wudu. Ketika itu kita wajib. Ya. Tapi sewaktu-waktu misalkan kita punya ada kegiatan, kita ada kesibukan, ya. Yang penting kita masih sempat
di lain waktu, ya sama sekali kita, bukan berarti sama sekali kita nggak hadir. Nah itu dia yang agak, yang dosa itu dia tadi. Tapi selama kita misalkan ya, kalau kita sambungin sama yang tadi, selama 3 hari lah maksimal ya, maksimal 3 hari kita harus ada tuh, harus ada masukan ilmu, harus ada taklim. Ini kan masya Allah nih di rusun nih tiap hari ada majelis taklim. Berarti Anda tiap hari dong hadir dong, wajib dong. Cari apa namanya ilmu ya, yang tadi tuh kalau seandainya kita belum tahu, nah itu dulu yang dikedepanin tuh. Ya, selebihnya ketika kita hadir lagi majelis taklim lagi dan kita sempat punya waktu, sebenarnya bukan punya waktu sih ya, disempet-sempetin harusnya ya. Nah, artinya ketika kita udzur lah, kita udzur ada kegiatan lain, itu masih nggak apa-apa. Ya, yang penting kita masih tetap hadir, bisa artinya dalam 3 hari itu kalau bisa ada buat hadir majelis taklim. Gitu ya. Nah, kalau dilihat dari apa namanya yang tadi pengertian ilmu yang wajib yang ketika kita mau ngelakuin ilmu itu, ibadah itu kita harus punya ilmunya. Ya, berarti ntar sewaktu-waktu, wah, Anda lagi kagak bisa hadir majelis taklim nih karena ada acara ini nih, masih nggak apa-apa. Ya, masih nggak apa-apa. Yang penting masih di lain waktunya kita masih bisa hadir. Rekamannya bisa tuh di. Wah, rekamannya juga apa? Follow apa? Subscribe. Tombol lonceng bisa. Dan sekarang kita mah gampang. Pas lagi kita ada acara nih, udah tuh, rekamannya kan ada. Anda nggak mau ketinggalan, lihat aja, bisa. Ya, makanya kan kemarin kita katakan orang yang udah tua aja, orang yang udah alim masih tetap mau dengerin ilmu. Buat apa ya? Biar dihitung tolabul ilmu. Apalagi kita sekarang gampang udah. Jadi medsos, ya kecanggihan teknologi sekarang kita manfaatin biar kita lebih banyak dapat ilmu. Di mana tempat kita bisa belajar sekarang. Yang penting yang kita tonton, yang kita lihat jelas aja orangnya. Ya kan? Niatin deh. Ya Allah, aneh lihat nih, niat talabul ilm. Dapat. Ya. Tapi bukan berarti ya udah berarti aneh belajarnya di HP aja, udah di YouTube aja. Enggak gitu. Ya. Di samping kita hadir majelis taklim, ini hadir majelis taklimnya hukumnya wajib nih, beda tuh. Ya, kita ketemu sama ustadz, kita ketemu sama guru, kita ketemu sama habaib, sama habib, itu beda. Ya, talaki gini nih, apa namanya, ketemu tatap muka gini itu beda. Ya, apa namanya, dari keberkahannya, dari kumpulnya, dari silaturahimnya itu udah beda. Nah, di waktu selebihnya bisa kita ngambil tambahan tadi. Ya. Nah, jadi bukan berarti udah ada gampang kita lihat medsos, udah ngapain hadir majelis taklim di rumah aja udah. Ya gitu juga. Ya. Hadir majelis taklimnya wajib, tambahannya kita lihat medsos itu kita manfaatin biar terus ilmu kita nambah. Ya. Nah, gitu ya, Pak. Jadi masih boleh kalau misalkan kita ada perluan apa, enggak apa-apa. Tapi di lain itu sempetin hadir, ini udah mendesak banget nih, misalkan udah nggak bisa nggak apa-apa ya, udzur gitu, nggak apa-apa. Nah, kan ada lagi yang mau ditanyain? Oh iya. Iya, bukan Rasulullah yang ngasih nama, emang udah ada namanya. Iya, kenapa Rasulullah nyebutin? Emang udah ada namanya. Kayak negeri Persia, negeri Syam, apa itu memang udah ada namanya, bukan Rasulullah yang sebut, bukan Rasulullah yang namain. Udah ada, gitu. Bukan Rasulullah yang nyebutin. Ya, memang udah ada namanya, bukan Rasulullah yang kasih nama, bukan.
Apa? Kenapa? Rasulullah belum pernah ke sono. Iya, apalagi cuma Cina ya. Astronot belum pernah nyampe ke Sidratul Muntaha ya. Itu Rasulullah tahu segalanya, itu Rasulullah tahu. Pas lagi Rasulullah Isra Mi'raj aja itu kan orang kafir begitu. Ya Muhammad, beneran ente udah pernah ke Masjidil Aqsa? Iya. Beneran baru ke Masjidil Aqsa kemarin. Aneh kagak percaya. Coba tuh jendelanya ada berapa tuh? Tuh orang kafir tuh. Ya. Kalau ente bener tahu tuh jendelanya ada berapa, pintunya ada berapa, lubang angin ada berapa. Gampang Rasulullah digituin. Malaikat Jibril cuman ngebentangin sayapnya aja. Nih Rasulullah noh. Hitung tuh. Langsung udah ada live udah ya. Itu. Oh, ini segini. Rasulullah orang yang paling alim. Iya, jangankan cuman negeri Cina doang, bahasa semut Rasulullah tahu. Ya, bukan yang ngaku-ngaku tahu bahasa semut sekarang, bukan ya. Rasulullah semua bahasa, semua orang yang paling banyak ilmunya adalah Rasulullah. Soalnya yang ngajarin siapa? Allah langsung. Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah langsung yang ngajarin Rasulullah, bukan melalui siapa lagi. Ya, langsung Allah yang ngajarin. Melalui perantara malaikat Jibril. Nah, itu ya. Ada lagi? Ayo, Pak. Bagus banget. Innamal a'malu binniyat ya. Setiap amal itu tergantung dengan niatnya. Ya Allah, ana makan, misalkan yang tadi pekerjaan yang mubah gitu ya, Pak. Pekerjaan yang mubah itu apa aja? Niatin buat ngikutin Nabi Muhammad. Itu udah niat yang paling tinggi udah itu. Iya, karena buat ngikutin Nabi Muhammad. Pahalanya luar biasa. Mandi yang tadinya mubah, ya Allah, aneh mandi ini buat ngikutin Rasulullah. Emang cara mandinya Rasulullah gimana? Ya udah niatin begitu aja udah. Walaupun kita nggak tahu cara mandinya misalkan. Dari niatnya itu kita udah dapat. Ya Allah, aneh makan buat ngikutin Rasulullah. Gimana cara makannya Rasulullah? Walaupun kita belum tahu. Ya, tapi kita niatin buat ngikutin Rasulullah, itu bagus banget. Minum, udah. Apel itu yang mubah, sesuatu yang mubah. Apel lagi yang wajib. Apel lagi yang wajib. Ya Allah, aneh niat ini buat ngikutin Rasulullah. Pahalanya besar. Nah, itu nanti yang ngebedain tuh, yang ngebedain kita dapat pahala atau enggaknya itu dia niatnya tadi. Iya, bagus banget berarti gitu ya, Pak. Diniatin simple niatnya berarti. Niatnya buat ngikutin Nabi Muhammad. Nah, ada lagi? Udah, nggak ada lagi ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajarin, ilmu yang kita baca jadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان
المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشائخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وجميع مشائخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب تغسل كل حوبا واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا
والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين آمين يا ربي فاسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد قرص الصحب والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم من الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولكم منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.